Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terbentuk pada tahun 2013 sebagai bagian dari Universitas Telkom. Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini memiliki 4 program studi, yaitu program studi S1 Manajemen dengan akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, program studi S1 Akuntansi dengan akreditasi unggul, program studi S2 Magister Manajemen dengan akreditasi unggul, dan program studi S2 Pendidikan Jarak Jauh Magister Manajemen. Visi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berstandar internasional pada tahun 2023 melalui penelitian dan pengembangan secara kreatif ekosistem kewirausahaan dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis digital. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang disebut dengan MPKM yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebelum terdapat kebijakan MPKM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang selaras dengan MPKM, tetapi harus diakui bahwa fokus terbesar masih terdapat pada pembelajaran tatap muka antara dosen internal dengan mahasiswa. Setelah penerapan kebijakan MPKM oleh pemerintah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mulai berfokus untuk mendukung sepenuhnya penerapan MPKM melalui penetapan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi maupun di luar universitas. Saat ini, mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah mengimplementasikan ke-8 bentuk kegiatan pembelajaran dalam MPKM, yaitu magang, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, proyek independen, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom memperoleh kepercayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait pendanaan program penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam implementasi program MPKM serta mendukung ketercapaian indikator kinerja utama nomor 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan suatu objek penelitian yang dalam hal ini adalah program MPKM. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa terkait kebijakan MPKM cukup tinggi yang diperoleh melalui 3 pilihan media, yaitu sosialisasi luring dan daring yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, kanal daring Kemendikbud, dan kanal daring perguruan tinggi. Mahasiswa menyatakan bahwa pembelajaran di program studi lain atau di luar kampus akan memperluas perspektif, meningkatkan soft skill dan kompetensi dengan keyakinan bahwa mereka akan tetap dapat memperoleh kelulusan tepat waktu. Mahasiswa menganggap kegiatan MPKM penting dan menarik untuk bekal ketika mereka lulus, sehingga mereka akan sangat merekomendasikan program MPKM kepada pihak lainnya. Dalam rangka peningkatan kualitas implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom memberikan kritik dan saran terhadap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang pertama adalah sosialisasi dan penyebaran informasi yang kurang memanfaatkan berbagai media. Yang kedua, aturan MPKM yang dirasakan masih kurang jelas. Yang ketiga, program MPKM perlu dibuka untuk semua semester.
Sosialisasi dan penyebaran informasi kurang memanfaatkan berbagai media menjadi saran dan kritik yang paling banyak disampaikan oleh mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum memahami informasi mengenai MBKM secara mendetail. Selanjutnya, sosialisasi disarankan dapat memanfaatkan berbagai media sosial, portal anak muda, dan seminar langsung. Dan untuk mengurangi ketidakpahaman dan kebingungan dapat dilakukan dengan mensosialisasikan tata cara melalui buku saku serta melakukan perbaikan website. Sosialisasi dan penyebaran informasi ini juga diharapkan dapat memperbanyak perusahaan-perusahaan yang akan menjadi mitra MBKM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Kemudian, aturan MBKM dirasakan oleh mahasiswa masih kurang jelas terkait dengan kebijakan, kemudian proses administrasi, skema pembiayaan program MBKM, serta pelaksanaan proses seleksi yang dirasakan masih belum transparan. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom memberikan saran bahwa program MBKM perlu untuk dibuka bagi semua semester, serta program ini diharapkan menjadi program yang rutin untuk dilaksanakan. Kata kunci yang kemudian muncul adalah terkait terjadinya kesalahpahaman dan kebingungan dari pihak mahasiswa. Hal ini disebabkan karena terjadinya ketidaksesuaian implementasi MBKM dengan informasi awal yang disampaikan pada saat pelaksanaan program bersama dengan stakeholder. Hasil pengolahan data terkait dengan kelompok dosen menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dosen terkait dengan kebijakan MBKM cukup tinggi yang diperoleh melalui 3 pilihan media, yaitu kanal daring perguruan tinggi, sosialisasi luring atau daring yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, dan juga kanal daring Kemendikbud. Selain itu, dosen juga mempelajari buku panduan MBKM yang telah diterbitkan. Dosen juga memahami bahwa sudah terdapat program terdahulu yang sesuai dengan bentuk MBKM, mencakup magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa, dengan kegiatan magang sebagai program yang paling banyak dilaksanakan. Dan dengan program MBKM saat ini, dosen menyatakan banyak berkontribusi dalam kegiatan diskusi, rapat, dan workshop dalam persiapan implementasi MBKM sebagai dosen pembimbing dan tentunya penyusunan CPL kegiatan MBKM. Dosen menyatakan bahwa program MBKM telah membantu peningkatan pembelajaran mahasiswa dengan sangat baik dari sisi hard skill maupun soft skill, serta pemenuhan CPL, sehingga dosen akan selalu mendorong dan merekomendasikan kepada mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Dosen memberikan saran perlunya kemudahan aksesibilitas kelompok kerja di kementerian yang termasuk di dalamnya adalah pendampingan teknis koordinasi program sehingga implementasi kebijakan MBKM pada level operasional dapat berjalan dengan lancar. Dosen juga menyarankan agar perlunya dilakukan proses sosialisasi dan evaluasi aturan MBKM secara berkala sebagai bentuk mitigasi risiko terkait dengan implementasi program MBKM di lapangan. Hal ini mengacu pada apa yang disampaikan oleh dosen bahwa informasi yang diperoleh masih belum maksimal, perlunya informasi yang lebih mendetail atau rincian kegiatan program yang dilaksanakan. Untuk mengatasi hal tersebut, saran yang disampaikan adalah secara berkala melakukan sosialisasi dan penyebaran melalui buku saku. Dosen pun mengharapkan koordinasi yang efektif dalam implementasi program dengan semua stakeholder. Selain itu juga diperlukan kesepemahaman kompetensi prodi sehingga program yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan rancangan capaian pembelajaran lulusan atau CPL di program studi.
Berikutnya adalah hasil pengolahan untuk kelompok tenaga kependidikan. Dari hasil pengolahan data ini menunjukkan bahwa tenaga kependidikan belum memahami sepenuhnya kebijakan MBKM yang diperoleh melalui kanal daring perguruan tinggi, kanal daring Kemendikbud, dan mengikuti sosialisasi program MBKM. Selain itu, tenaga kependidikan juga berusaha untuk mempelajari buku panduan MBKM yang telah diterbitkan. Tenaga kependidikan juga memahami bahwa sudah terdapat program terdahulu yang sesuai dengan bentuk MBKM, mencakup magang atau praktek kerja, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa dengan kegiatan magang atau praktek kerja sebagai program yang paling banyak dilaksanakan. Dan dengan program MBKM saat ini, tenaga kependidikan menyatakan banyak berkontribusi dalam proses diskusi, rapat, ataupun workshop dalam persiapan implementasi MBKM, serta membantu dalam fungsi administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa, salah satu dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Telkom. Mahasiswa saya tergabung dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu kegiatan magang bersertifikat. Sebagai dosen, saya merasakan bahwa kegiatan MBKM ini membuat mahasiswa mendapatkan pembelajaran mengenai dunia kerja, tentang membangun dan mengembangkan networking, kesempatan belajar langsung dengan praktisi yang kompeten di bidangnya, serta menyiapkan mahasiswa tersebut menjadi salah satu agen perubahan dalam kelas dengan menghidupkan diskusi-diskusi akademik. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas pelaksanaan MBKM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Hutami, dosen S1 Manajemen Universitas Telkom. Saat ini, mahasiswa wali saya bergabung dalam kegiatan MBKM dalam program magang bersertifikat. Banyak manfaat yang didapat dari program MBKM ini diantaranya adalah mahasiswa mendapatkan gambaran awal bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya, mendapatkan kesempatan untuk membangun dan mengembangkan networking mereka, serta kesempatan untuk belajar dari praktisi yang kompeten di bidangnya. Hingga pada akhirnya, mahasiswa akan dapat menjadi agen perubahan, baik di kampus, di dunia kerja, maupun di masyarakat. Kami mendukung program MBKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan, salah satu pendik dari Prodi S1 Manajemen Universitas Telkom. Kami mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka karena kami merasakan beberapa manfaat dari kampus Merdeka ini, di mana kampus Merdeka bisa memberikan wawasan kepada mahasiswa dan juga ruang lingkup mengenai pekerjaan atau beban bagi pendik di Telkom. Kami sebagai pendik bisa memperoleh banyak masukan maupun dukungan dari mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Kampus Merdeka juga alternatif untuk memperoleh SDM yang berkualitas di Indonesia. Semoga Indonesia tetap maju dan terima kasih untuk Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy, salah satu pendik dari program studi S1 Akuntansi Universitas Telkom. Kami mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya merasakan beberapa manfaat Kampus Merdeka, di mana Kampus Merdeka bisa memperkuat hubungan keterikatan antara pendik dengan mahasiswa. Kemudian kami sebagai pendik bisa memperoleh masukan dan saran dari mahasiswa dalam berinovasi untuk menyelesaikan tugas. Kampus Merdeka sebagai alternatif untuk memperoleh SDM yang berkualitas bagi Indonesia unggul, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinity Ismailmi, mahasiswa studi independen Kampus Merdeka tahun 2021. Menurut saya, kegiatan Kampus Merdeka memberikan banyak sekali manfaat bagi para mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri. Kenapa? Karena kami diberikan proyek atau studi kasus secara langsung untuk dapat diselesaikan. Untuk mendukung proyek tersebut, kami diberikan pembelajaran oleh para narasumber-narasumber yang luar biasa dan kompeten pada bidangnya. Selain itu, juga terdapat para mentor yang memberikan arahan serta bimbingan untuk dapat menyelesaikan proyek. Kegiatan Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan untuk para mahasiswa mengembangkan soft skill dalam diri mahasiswa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmala Ayoktanisa dari program S1 Akuntansi 2018. Saya merupakan peserta program magang mahasiswa bersertifikat PMMB Batch 2 tahun 2021. Saya berdomisili di Lampung dan saya termatch up di salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Semen Indonesia Tbk. Di PT Semen Indonesia, saya ditempatkan di bagian Unit of Financial Planning, di mana tugas dari unit ini adalah memimpin, merencanakan, mengontrol, memeriksa, serta menyusun rekomendasi atas seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan keuangan dalam lingkup PT Semen Indonesia sebagai grup agar mendukung seluruh pencapaian strategi secara korporat. Saat ini saya sudah magang sekitar 3 bulan dengan 1 bulan pertama yaitu WFO atau Work from Office. Kemudian untuk bulan berikutnya sampai dengan selesai yaitu WFH atau Work from Home. Tugas yang sedari awal saya pegang adalah mengoperasikan aplikasi SAP dalam data entry seperti suplemen anggaran, pengalihan anggaran, return anggaran, mengecek kode untuk purchase order ataupun purchase return, mengecek fund center dan akun elemen pada FMRP, kemudian diinput pada dokumentasi budgeting di Excel untuk arsip perusahaan, serta closingan setiap bulannya. Saya sering diikutsertakan oleh mentor dalam berbagai rapat dengan satu departemen maupun departemen yang lain. Tujuannya agar dapat mempelajari bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan mengenai pencairan anggaran apabila terjadi ketidakcocokan antara anggaran dengan kebutuhan sesungguhnya. Harapan saya, semoga ke depannya untuk program PMMB ini dapat terus berjalan dan dapat menjadikan peluang ataupun sarana bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan potensi dirinya secara langsung, yaitu praktik di perusahaan yang sudah dipilihkan untuk mahasiswa tersebut. Dan pandemi segera berakhir agar seluruh peserta PMMB dapat melaksanakan magang secara langsung di perusahaan tersebut. Sekian cerita singkat mengenai pengalaman saya mengikuti program magang PMMB Batch 2 tahun 2021 di PT Semen Indonesia Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitriani dari Prodi S1 Manajemen Universitas Telkom. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristekdikti karena telah menyediakan program MBKM bagi mahasiswa Indonesia untuk dapat meningkatkan soft skill maupun hard skill. Bagi saya, program MBKM ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk mempersiapkan karir ke depannya. Pada program studi independen yang saya jalani saat ini, kami diajarkan langsung oleh para ahli dari perusahaan terkait dan diarahkan oleh para mentor untuk mengerjakan proyek real pada kegiatan ini. Demikian pemaparan hasil penelitian implementasi MBKM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Luaran dari penelitian ini adalah publikasi paper di jurnal ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, baik dari pihak dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan, dan juga tentunya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia melalui program MBKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.